Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari BPMS GKI yang akan diwakili oleh Pendeta Untari Setiawati. Kita hari ini menyaksikan tubuh dari Pendeta Emeritus Paulus Sarjono terbaring di hadapan kita. Mengikuti iman yang disampaikan Ayub tentunya mengajak kita untuk bisa mengatakan bahwa apa yang Tuhan berikan kembali kepada Tuhan dan syukur kepada Allah. Tapi rasanya ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilalui, khususnya untuk keluarga dan kita semua yang memiliki tentunya hubungan dengan Pendeta Emeritus Paulus Sarjono. Ada warna-warna yang ditinggalkan dan indah. Pendeta Emeritus Paulus Sarjono tercatat masih sampai saat ini menjadi anggota Komisi Tata Gereja GKI yang diangkat di tahun 2015. Dan menjelang beliau sakit beberapa bulan yang lalu ketika kami mengingatkan Pak Paulus, kita mau rapat. Beliau ini orang pertama yang akan terus memberikan jawaban langsung. Mohon maaf ya, saya masih sakit, saya nggak tahu. Belum tahu, semoga nanti kita bertemu. Dan beliau adalah orang pertama yang senantiasa memberikan catatan balik kepada kami kalau terjadi kesalahan di sebuah risalah rapat. Sungguh seorang yang teliti. Dan kalau kemudian sekum-sekum yang ada selanjutnya lalu dinilai berdasarkan apa yang Pendeta Paulus Sarjono lakukan, tidak ada yang klop Bapak Ibu Saudara. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kami berbahagia karena di Komtager selain Pendeta Paulus Sarjono juga Pak Lazarus Purwanto ikut ambil bagian di dalamnya. Dua kakak beradik ini memiliki visi dan misi yang beda. Kalau bertemu seru Bapak Ibu Saudara. Tetapi itulah keluarga, menarik sekali ya. Jadi kami bertemu dengan keluarga yang rata-rata di dalamnya juga menantunya pendeta, kakaknya pendeta, jarang ditemui di dalam lingkungan GKI. Satu kali saya bertanya kepada Pendeta Paulus Sarjono, Pak Paulus, Bapak kok nggak pengen pindah Jakarta? Bukankah Pak Lazarus udah duluan buka jalan? Lalu beliau mengatakan, saya nggak bisa bahasa Inggris. Kemudian saya buka catatan-catatan Bapak Ibu Saudara, ketika itu dia juga mengatakan, yang pintar bahasa Inggris itu anak-anak saya. Dia mengatakan demikian. Saya buka catatan tata gereja isinya bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Jadi tidak mungkin Pak Paulus nggak bisa bahasa Inggris. Seseorang yang luar biasa memiliki kepandaian seperti itu Tuhan karuniakan kepadanya. Dengan sangat rendah hati dia mengatakan, saya tidak bisa berbahasa Inggris. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang sekum, orang mengatakan orang yang dibuang ke kantor sinode karena mungkin dia sudah bosan di jemaatnya. Tapi jangan salah, sekum Paulus Sarjono bukan seperti itu. Kapabilitasnya luar biasa. Dan mencari sekum setelah beliau gak ada yang senantiasa cocok sesuai sekali lagi dengan kapabelnya. Karena sekali lagi setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan tercatat beliau ini adalah PTKS pertama di Sinode Wilayah Jawa Tengah. Berarti beliau ini yang menjadi orang-orang yang memberikan contoh buat kami. Dan saya juga kalau ditanya nggak tahu kenapa saya suka sekretariat begitu ya. Nggak tahu juga kenapa Pak Lazarus juga suka sekretariat. Karena Pak Lazarus juga tercatat sebagai Basekum dan Sekum Badan Pekerja Majelis Sinode GKI. Yang terdiri saat ini 225 jemaat, 3 sinode wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan inilah kita semua Bapak Ibu Saudara. Sebuah keindahan yang Tuhan karuniakan. Dan ketika berpulang tentunya ada perasaan-perasaan kehilangan yang mendalam. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi beliau. Mengucap syukur kepada Tuhan yang mengaruniakan seorang, kalau Ayub kehilangan anak-anak, harta benda semua, kita satu kehilangan Pak Paulus, tapi hasil karyanya banyak yang ditinggalkan.
Dan inilah kenangan-kenangan indah yang tercatat sampai hari ini, bahwasanya tata gereja yang ia tinggalkan ini menjadi tata gereja GKI akhirnya. Dan kami selain sebutan yang Bu Heni sampaikan tadi, suka memanggil Pak Paulus Kamus Berjalan. Karena tanya apapun pasti tahu jawabannya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan legowo mengatakan, selamat jalan Pak Paulus Sarjono. Sampai berjumpa di rumah Tuhan. Mengucapkan terima kasih untuk Ibu Lydia dan putri-putrinya yang juga ikut mendukung pelayanan Pak Paulus selama ini. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak mudah untuk menjadi seorang sekum full timer. Rekan kerja kami ketika ditanya, setahun pertama jadi sekum, dia bercerita, saya sakit A, sakit B. Lalu saya terbayang, saya baru 2 tahun jadi sekum. Ternyata udah sakit juga Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya sehat. Karena seperti apa yang dibilang Bu Heni, pulang ke rumah cuma ganti koper, berangkat lagi menuju kota-kota berikutnya. Tapi dari mulut Pak Paulus saya tidak pernah menemukan beliau mengatakan saya sakit ini dan itu. Dan sebagai ex officio, beliau selalu hadir di setiap komisi yang ada. Karena saya mengenal beliau sejak saya SMA. Bahkan ketika saya masuk untuk berproses menjadi seorang pendeta. Perjalanan panjang. Dan inilah seorang kekasih hati yang Tuhan hadirkan di tengah kita semua. Terima kasih Pak Paulus untuk kasih, setia dan karya yang kau berikan bagi kami, Gereja Kristen Indonesia. Dan terima kasih sekali lagi untuk keluarga besar yang saat ini sedang berduka. Tentunya kami juga ikut berduka. Tetapi marilah kita tetap mensyukuri karya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.